Yes, setuju banget. Menjaga kesehatan sendi sangat baik untuk kesehatan. Yes, Nah, salah satunya dengan makanan. Betul dong, Iya. ya. Nah, Dan kalau ngomongin makanan, nggak ada siapa? lengkap kalau misalnya kita doang yang ngomong, ya kan? Iya. Hari ini kita kedatangan narasumber kita, yaitu Dr. Ida Gunawan, spesialis gizi klinik. Ya, Dokter Kalau Ida. ngomongin makanan sehat, itu nanyanya sama Dr. Ida. Yes dong. Dokter Ida. Nah, katanya nih buat sendi-sendi kita nih, konsumsi susu bagus banget untuk memperbagi radang sendi. Ya. Fakta atau mitos, dokter? Ya, ini adalah fakta. Fakta. Oh, fakta. Pertanyaannya kok bisa seperti itu ya? Susu sapi ya, Dok ya? Ya, susu sapi ya. Kenapa? Karena dalam susu sapi dia kaya akan zat namanya kalsium, sudah nggak usah diragukan ya. Selain kalsium, dia juga kaya akan vitamin D dan juga kaya akan magnesium. Jadi kita tahu bahwa urusan dengan tulang ya, kita butuh yang namanya kalsium, kita butuh magnesium, kita butuh vitamin D ya. Selain kita berjemur matahari pasti bisa dapat juga dari sana ya. Dan jangan lupa dalam kandungan susu sapi dia tinggi akan protein. Dan protein ini juga sangat bagus untuk membentuk semua komponen yang ada di tulang maupun otot-otot sekitarnya. Sehingga sendi kita menjadi jauh lebih sehat dan kuat. Ya. Oke, nah itu kan kalau misalnya susu sapi nih, Dok. Nah ini kalau misalnya kayak anak saya nih alergi sama susu sapi, katanya nih minumnya kalau minumnya anak saya itu susu kedelai, tapi ini ada fakta atau mitos juga. Katanya konsumsi susu kedelai ini katanya baik untuk kesehatan persendian. Ini fakta atau mitos, dokter? Ya, ini juga fakta. Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah. Nah, ada alternatif lain ya, Dok? Betul. Nah, pertanyaannya kok bisa susu sapi dan susu kedelai? Betul sekali. Dua-duanya juga mengandung tinggi protein. Dan dalam susu kedelai dia kaya akan lemak yang baik. Salah satunya adalah omega 6. Kita tahu bahwa lemak-lemak baik itu juga mempunyai efek sebagai anti peradangan atau anti inflamasi. Tapi ingat ya, pastinya komposisi atau jumlahnya harus diatur. Jangan sampai perbandingannya menjadi lebih tinggi. Jangan ya. Jadi kalau kita bicara lemak baik itu kan ada omega 3, 6, dan 9. Nah, salah satu komponen terbesar dalam susu kedelai, kacang-kacangan, dan sebagainya, itu adalah omega 6. Nah, jadi omega 6 ya? Betul. Jadi antara omega 3 dan 6 ini harus seimbang. Jangan sampai dokter Ida bilang, oh ya bagus untuk sendi. So, setiap hari makannya menunya adalah kacang-kacangan. Nggak seperti itu juga ya. Jadi harus dalam kondisi yang seimbang. Makanya nanti kita kembali pada diet gizi seimbang gitu ya. Jadi pokoknya antara sumber omega 3 yang banyak sekali pada produk-produk seperti hewani, ikan-ikanan seperti itu dengan produk dari kacang-kacangan itu jumlahnya harus seimbang ya. Oke deh kalau gitu. Jadi memang harus seimbang, dokter ya? Semua harus seimbang. Oke dokter, kita lanjut ke fakta mitos selanjutnya nih. Ya, segala jenis bawang katanya baik banget untuk kesehatan persendian. Fakta atau mitos, dokter? Ya, ini dia ya bawangnya dan ternyata fakta. Wow. Fakta ya. Pertanyaannya penelitian itu banyak sekali loh dilakukan untuk ini. Si bawang putih ini. Nah, untuk kesehatan sendi. Kenapa? Ternyata hampir dalam seluruh bawang-bawang ini mereka mengandung antioksidan dan antiinflamasi. Mungkin saya harus cerita dulu yang namanya kesehatan sendi. Kenapa orang selalu butuh sendi yang sehat? Tadi udah ada ya foto ceritanya ya bahwa sendi itu ada lapisannya yang namanya tulang rawan. Nah, pada kita yang terlalu banyak menggunakan gerakan yang terlalu aktif secara berlebihan, kemudian tidak ada istirahatnya, ada yang olahraga berlebihan sekali dari pagi sampai malam dan olahraganya dengan high intensity dan sebagainya, yang menggunakan bobot berat badan yang besar dan sebagainya, lama-lama sendi kita itu bisa menjadi aus karena efek dari penggunaannya. Nah, oleh karena itu, untuk menjaga kesehatan sendi ini, kita butuh beberapa faktor sebetulnya. Yang pertama, Anda mesti mempertahankan berat badan Anda. Jangan bobotnya terlalu besar. Kenapa? Sendi itu seperti fondasi. Jadi kalau bobotnya terlalu besar, karena tekanannya menjadi lebih besar, gaya tekannya lama-lama yang namanya tulang rawannya juga bisa aus. Tahu kan yang disebut aus? Kalau Anda pakai sepatu ya, dipakai terus sepatunya lama-lama solnya jadi tipis. Nah, modelnya seperti itu. Nah, untuk menjaga supaya tidak aus, supaya solnya tidak gampang tipis, apa yang dilakukan? Jangan sering-sering pakai sepatunya kan, katanya gitu.
kalau menggunakan sepatunya, menggunakan sendi kita jangan berlebihan ya. Yang kedua, bebannya jangan digedein. Jadi berat badan kita harus menjadi lebih baik, jangan terlalu gemuk. Ya. Lalu yang ketiga, kita harus rawat tulang rawannya. Kenapa? Tulang rawan ini bisa mengalami proses inflamasi atau peradangan. Nah, untuk menjaga supaya proses peradangan atau inflamasi ini tidak berlebihan, supaya tidak menimbulkan sakit dan sebagainya, kita beri dong, rawat dong. Pakai makanan-makanan yang kaya akan antiinflamasi dan antioksidan. Salah satu yang kaya akan antioksidan ada di bawang-bawangan ini. Ya. Jadi si antioksidannya ini nih yang ada di bawang yang ternyata bisa menyehatkan tulang dan sendi kita gitu ya dok ya. Nah ini bagaimana, ini kan kalau misalnya si bawangnya, tapi kalau daun-daunnya nih dok, daun bawang itu bermanfaat juga nggak sih dok? Ya, bermanfaat pastinya ya. Yang namanya nanti kita juga akan bahas mengenai herbal-herbal, daun-daun dan sebagainya, bumbu dapur. Bumbu dapur orang Indonesia itu sangat kaya akan antioksidan. Yes, ya? Betul sekali. Nah, tadi dokter juga udah bilang nih bakalan ada yang namanya herbal juga yang bakalan kita bahas. Dan di sini juga ada nih, kayaknya kelihatan di situ enak-enak nih. Ada ikan, ada pepes, ada apa macam-macam. Nanti kita akan bahas sesaat lagi, tetap di Hidup Sehat.